Dibuka di Arkadia di mana jahat tengah mengambang di tengah danau. Jasper yang melihatnya mengajak teman-temannya untuk ikut bersenang-senang di danau. Namun hal itu dihentikan oleh Griff dan mengatakan bahwa mereka harus terus bekerja. Setelah Griff pergi dari sana, ia melihat awan hitam yang menandakan hujan akan segera turun. Monty menghampirinya dan menanyakan kondisi Griff. Griff rupanya tengah mengkhawatirkan Bellamy yang masih belum kembali. Monty menjawab bahwa tim berburu terbiasa mematikan radio sebelum pergi. Griff juga merasa tak berguna di Arkadia karena dia seharusnya ada di pulau bersama ibunya untuk membuat serum naik blood. Rupanya Abby dan tim diketahui pergi ke pulau di mana Jaha menemukan Ellie untuk membuat serum naik blood seperti yang dibuat Becca agar mereka bisa merekayasa ulang genetik Luna. Griff juga khawatir percobaan mereka tidak selesai dalam waktu 2 bulan karena hujan hitam akan segera datang. Riley datang menghampiri keduanya dan melaporkan bahwa kapal telah siap, hanya tinggal menutup radiasi sore nanti. Benar saja, Harper dan Griff menyadari bahwa hujan akan turun. Griff segera memberitahu teman-temannya untuk masuk ke kapal. Semua orang lantas masuk ke kapal. Hingga Monty yang hampir menutup pintu itu melihat Jasper dengan santai masih berjalan menuju kapal. Monty dan Griff meminta Jasper untuk berlari, namun Jasper malah menjilat air hujan yang turun. Monty yang ingin menyelamatkan Jasper ditahan oleh Harper. Setelah menjilati air itu, mendadak Jasper terbatu, membuat semua orang panik. Rupanya Jasper hanya bercanda dan mengatakan bahwa itu hanya hujan biasa. Di polis, Ken terlihat tengah berkomunikasi dengan Abby yang sedang dalam perjalanan menuju pulau. Abby mengatakan bahwa Ken harus tetap di sana untuk menjaga perdamaian, agar saat Abby berhasil membuat serumnya, Ken bisa segera mendistribusikannya. Ken mengakhiri obrolan mereka saat Octavia menemuinya. Ken mengungkapkan kekhawatirannya atas Rowan karena kabar hancurnya api telah menyebar dan banyak orang secara terang-terangan meminta kepala raja. Ken mengatakan bahwa tidak seharusnya Octavia membunuh pria tak bersalah itu. Octavia mengelak bahwa tugas mereka di sana adalah memastikan Rowan tetap bertahta. Keduanya terus berdebat hingga akhirnya Ken dipanggil untuk menghadap raja. Sebelum Octavia pergi, Ken sempat mengatakan bahwa Octavia bukan lagi bagian dari kelompok keamanannya. Sementara itu, Abby dan timnya telah sampai di pulau yang mereka tuju. Setelah turun dari perahu mereka, Abby mengatakan bahwa menurut peta Jaha, laboratorium yang mereka cari ada di tengah pulau. Nico dan Luna terlihat masih berbincang di samping kapal. Luna merasa dirinya tidak punya pilihan selain memberikan darahnya. Di sisi lain, Miller menghampiri mereka dan mengatakan bahwa mereka harus bergerak. Beberapa langkah kemudian mereka terhenti karena Emory mengatakan jika Ellie melarang melewati batas yang ada di depannya. Namun Murphy melewati batas itu lalu diikuti oleh yang lain. Setelah semua orang terlihat melewati batas itu, mendadak sebuah drone datang dan menembaki salah seorang penjaga. Semua orang langsung berlari mencari tempat berlindung. Mereka berniat melindungi Luna, namun sayangnya Luna dan Nico berlari ke ruang terbuka. Nico langsung pasang badan untuk melindungi Luna dan akhirnya ia tewas. Miller akhirnya berhasil menembak drone itu hingga jatuh. Murphy mengatakan bahwa Miller menghabiskan 10 peluru sementara Ellie punya banyak drone. Mereka pun berdebat. Setelah perdebatan itu, mereka baru sadar kalau Luna tidak ada lagi bersama mereka. Singkatnya, drone kembali datang dan Miller menyarankan agar mereka berpencar mencari Luna. Miller membagi beberapa tim dan meminta Raven untuk tetap di pepohonan agar ia aman. Di jalan, Abby, Murphy, dan Emory menjadi satu tim. Namun Emory membujuk Murphy agar kembali ke bunkernya dan mengisi kembali persediaan mereka, karena ia yakin ada hal buruk lain selain drone itu. Abby datang dan mengatakan bahwa mereka harus bergegas cepat. Kembali ke polis di mana Ken bertemu dengan Rowan yang ingin Ken mengatakan solusi apa yang Griff rencanakan setelah 3 minggu berjalan. Echo masuk dan membawa Stephan dan Bellamy yang tertangkap basah tengah berburu di hutan Rowan. Mereka juga menginformasikan bahwa Sky Crew tengah memperbaiki kapal untuk berlindung dari radiasi.
Rowan juga mendapatkan informasi jika Skycrew memiliki seorang Nightblood. Ken menjelaskan bahwa kapal itu hanya plan B, dan Nightblood yang mereka temukan bisa menjadi solusi bagi mereka agar bisa selamat dari radiasi. Echo mengatakan bahwa apa yang Ken jelaskan semuanya tidak benar. Setelah penjelasan Ken, Echo tetap menggorok leher Stephen, dan Rowan menjadikan Ken dan Bellamy sandera mereka. Setelah mengatakan bahwa Skycrew dan Tricrew adalah musuh aliansi, Rowan juga meminta anak buahnya untuk mencari Indra dan Octavia serta membunuh Skycrew yang lain. Adegan berlanjut ke Jasper dan Monty yang menyusup ke ruangan Griff untuk mencari busa. Jasper tanpa sengaja melihat daftar 100 orang yang Griff simpan di laci mereka. Jasper menanyakan itu ke Monty, namun Monty malah berusaha mengambil daftar itu, sehingga membuat Jasper semakin curiga. Akhirnya Monty mengatakan bahwa kapal yang tengah diperbaiki itu hanya bisa memuat 100 orang saja. Jasper kesal dan mengatakan bahwa Griff telah membohongi semua orang. Tak lama Griff masuk dan tersemprot busa pemadam kebakaran. Jasper langsung menanyakan list yang Griff buat dan berniat untuk mengumumkannya ke semua orang. David dan beberapa penjaga lain masuk karena mengira ada kebakaran. Jasper yang hendak mengumumkan itu langsung disetrum oleh Griff. Atas wewenang Ken, Griff mengurung Jasper karena masuk ke ruang kanselir tanpa izin. Setelah Jasper di penjara, Monty yang kecewa dengan Griff pun keluar meninggalkannya. Terlihat Octavia masuk ke sebuah ruangan dan mendapati semua rekannya dari Tricrew dibantai habis. Ia mendapati seorang pria yang masih hidup dan menanyakan apa yang terjadi. Pria itu menjelaskan bahwa aliansi telah dirusak, menjadikan Skycrew dan Tricrew sebagai musuh aliansi. Indra pergi untuk memperingatkan kaumnya dan Octavia juga harus pergi memperingatkan Arcadia, karena para penjaga akan segera menyerang camp Skycrew. Kembali lagi ke Arcadia, di mana Griff mencoba berbicara berdua dengan Monty, dan Monty pun pergi. Griff mengikutinya hingga menemukan tempat untuk berbicara berdua. Griff menjelaskan bahwa bukan sebuah hal mudah untuk membuat daftar itu. Keduanya berdebat masalah daftar itu. Monty membenarkan bahwa Griff bukan Tuhan yang mempunyai wewenang untuk memilih siapa yang akan dia selamatkan di kapal. Monty menyarankan agar Griff memberitahu semua orang kebenarannya. Setelah Monty pergi, rupanya Monty mengumumkan mengenai daftar itu beserta nama-namanya, membuat semua orang terlihat kesal dengan Griff. Di tepi pantai, Raven menyadari bahwa drone yang telah ditembak Miller masih aktif. Ia berniat untuk menghancurkan drone, namun drone yang masih terbang di atasnya berusaha melumpuhkan kaki Raven. Akhirnya Raven kembali dan melihat Luna berjalan menuju kapalnya. Raven bergegas menghentikan Luna dan terpaksa menembak ke arah kakinya. Raven berusaha meyakinkan Luna bahwa Luna bukanlah tahanan dan ia bisa menyelamatkan anak lain seperti Adria untuk memberinya kesempatan hidup. Raven meyakinkan bahwa Luna bisa menyelamatkan semua orang. Setelah Raven meletakkan pistolnya dan menjelaskan hal itu, mendadak Miller mengontak dan mengabarkan bahwa Jackson tertembak dan butuh bantuan. Salah satu di antara mereka mengatakan bahwa Luna adalah orang yang terpenting yang harus diselamatkan. Raven lalu mengajak Luna untuk membantu teman-temannya karena kondisi kaki Raven yang tidak memungkinkan. Luna akhirnya luluh dan bertanya apa yang harus ia lakukan. Raven meminta Luna untuk mengambil drone yang berhasil Miller lumpuhkan tadi agar ia bisa meretasnya. Sementara Luna berlari mengambil drone itu, Raven berusaha menembaki drone yang masih terbang. Akhirnya Luna berhasil kembali dengan selamat dengan membawa drone itu. Di lain tempat, tim Abby telah sampai di tempat Miller dan Jackson berlindung. Karena Murphy kesusahan melihat drone-nya, Abby berlari untuk menarik perhatian drone itu agar Murphy bisa menembaknya. Sayangnya setelah Abby berada di ruang terbuka dan drone-nya datang, Murphy menyadari jika pelurunya habis. Murphy meminta Abby untuk berlari, namun mendadak drone itu terjatuh. Raven mengabarkan bahwa ialah yang mematikan sistem drone itu. Raven meminta semuanya kembali ke kapal karena Luna ada bersamanya. Kembali di Arcadia, di mana semua orang masih menghakimi Griff atas daftar yang ia buat. Jaha lalu datang dan membantu Griff. Jaha mengusulkan agar 100 orang yang akan dipilih secara acak, dan mereka bisa dipilih jika mereka mengerjakan tugas mereka untuk memperbaiki kapal.
Dengan begitu semua orang punya peluang yang sama untuk menjadi 100 orang yang akan selamat di The Ark. Jaha lalu mengajak semua orang untuk kembali bekerja. Griff menahan Jaha dan mengatakan bahwa undian terlalu berbahaya karena mereka membutuhkan dokter dan insinyur. Jaha menjelaskan bahwa ia berusaha membantu Griff dengan membuat semua orang seolah-olah punya kesempatan untuk memperjuangkan nasib mereka. Griff paham dan berharap Jaha benar dengan keputusannya. Di hutan, Octavia menunggangi kudanya secepat mungkin karena Echo bersama 2 pengawal lain tengah mengejarnya. Adegan tersebut berakhir setelah Octavia menemui jurang. Ia akhirnya bertarung bersama Echo. Echo mengatakan bahwa mereka tidak perlu berkelahi karena Rowan menginginkan Octavia hidup-hidup. Namun Octavia tetap bertarung melawan keduanya. Akhirnya Echo tanpa sengaja menusukkan pedangnya ke perut Octavia. Octavia akhirnya memilih untuk menjatuhkan dirinya ke jurang. Di tempat lain, Griff menghampiri Jasper yang masih dikurung di sebuah ruangan. Griff mengatakan bahwa Monty telah pergi dan mengabarkan 100 daftar orang itu dan ia mempersilahkan Jasper pergi dari tempat itu. Di tempat lain, Abby mengatakan kepada Miller bahwa lab yang mereka cari sudah ada di depan. Miller lalu memimpin tim itu untuk kembali melanjutkan perjalanan. Tak butuh waktu lama untuk mereka menemukan lab itu. Namun Murphy sempat menanyakan apakah Ellie juga melindungi tempat tersebut. Mereka terpukau karena lab itu terbilang lengkap. Di penjara, Ken berusaha meyakinkan Bellamy bahwa mereka akan baik-baik saja karena Abby dan tim telah sampai di pulau untuk mencari solusi radiasi itu. Tak lama, Rowan dan Echo datang bersama beberapa penjaga. Rowan mengatakan bahwa ia akan membawa mereka kembali untuk mengambil kapal Skycrew. Bellamy mengatakan bahwa Octavia akan sampai di Arcadia lebih dulu untuk memperingatkan kaumnya sebelum Rowan datang dan Rowan akan kalah. Echo lalu mengeluarkan pedang Octavia yang telah patah dan Rowan menjelaskan bahwa Octavia menolak dibawa hidup-hidup. Bellamy terlihat sangat tidak terima kematian adiknya. Rupanya Octavia tidak mati. Kudanya menemukan tubuh Octavia yang terdampar di tepi sungai dan membangunkannya. Octavia segera naik ke kudanya dan meminta Helios untuk membawanya pulang. Terlihat di laboratorium, Raven tengah bekerja mencari informasi di lantai bawah. Sementara itu, Abby dan Jackson tengah menganalisis bagaimana merekayasa sel darah Runa. Raven tiba-tiba melayang seolah dia sedang berada di zona tanpa gravitasi. Anehnya Abby dan Jackson seperti tidak melihat mereka. Mendadak Abby dan Jackson langsung turun karena mendengar Raven kesakitan. Rupanya Raven tengah kejang di kursinya. Abby langsung membius Raven dan membantunya bersama Jackson. Beralih ke Octavia yang masih dibawa oleh kudanya menuju Arcadia. Di tengah jalan tiba-tiba Octavia jatuh dan tak sadarkan diri. Sebelum kehilangan kesadarannya, ia sempat melihat ada seorang laki-laki menghampirinya. Di Arcadia, Nila memberikan hasil buruannya kepada Monty. Griff lalu menanyakan kabar Bellamy kepada Monty dan menghampiri Nila. Saat tengah berbincang, temannya yang lain memanggil Griff karena Octavia sedang sekarat. Rupanya Ilian yang membawa Octavia ke Arcadia. Griff langsung menolong Octavia yang jantungnya sudah berhenti berdetak. Sambil memompa jantung Octavia, Griff menanyakan siapa Ilian dan apa yang terjadi dengan Octavia. Ilian menjelaskan bahwa ia dalam perjalanan pulang dari polis saat menemukan Octavia di hutan. Griff lalu memberikan napas buatan kepada Octavia dan akhirnya Octavia kembali tersadar. Sebelum dibawa ke medis, Octavia sempat memperingatkan Griff bahwa Askeda akan datang ke Arcadia dan perang segera dimulai. Octavia lalu dibawa ke medis. Griff meminta Herbert untuk mendiskusikan pertahanan Arcadia bersama David. Sementara ia dan Nila akan menolong Octavia. Ilian yang tinggal sendirian di sana lalu melihat sekelilingnya. Saat David dan yang lain tengah merencanakan strategi pertahanan mereka, Griff datang. Monty tidak setuju dengan strategi David yang akan membuat api di luar kapal yang telah mereka perbaiki selama 1 bulan terakhir. Griff lalu mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi karena ia akan bertemu dengan Rowan dan menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Monty mendukung Griff
karena Skeda berniat mengagetkan Skycrew. Namun karena Octavia sudah memperingatkan mereka lebih dulu, maka Skycrew yang akan memberikan kejutan kepada Skeda. Singkat cerita, grup seorang diri menghadang jalan Skeda. Ia mengatakan bahwa ia ingin berbicara dengan Rowan. Rowan dan Echo heran siapa yang telah memberitahu kabar kedatangan mereka. Rowan mengatakan bahwa Griff terlambat, lalu memerintahkan anak buahnya untuk membidik Wanheda dengan panah mereka. Echo dan Rowan lalu menyadari bahwa Rowan juga telah dibidik oleh penjaga Skycrew yang bersembunyi di sekitar mereka. Monty mengabarkan bahwa mereka telah berhasil mendapat perhatian Skeda. Griff lalu meminta 10 menit kepada Rowan dan Rowan mengikutinya. Setelah Rowan mengikuti Griff, David meminta anak buahnya mengganti bidikannya ke arah kawanan Skeda. Echo dari kejauhan meminta anak buahnya bersiap memanah saat satu tembakan terdengar oleh mereka. Ken dan Bellamy berbincang mengenai strategi Skycrew. Bellamy berpikir bahwa Octavia yang memperingatkan Skycrew dan berharap Octavia memang masih hidup. Saat Octavia sadar, ia berusaha bangun dan ingin segera memperingatkan teman-temannya. Nila mengatakan bahwa Octavia telah melakukan itu dan tentara Skycrew sudah menghadang tentara Rowan. Octavia lalu bertanya siapa yang membawanya pulang dan Nila mengatakan bahwa seorang Trishana Crew yang membawa Octavia kembali. Octavia sadar bahwa Ilian lah yang membawanya ke Arcadia. Di tempat lain, Ilian terlihat tengah membawa beberapa barang milik Arcadia sambil mengikuti aluran kabel-kabel yang terpasang di langit-langit. Saat Raven sadar, Abby mengatakan bahwa Raven baru saja kejang dan mereka harus melakukan pemindaian otak. Raven menjelaskan bahwa ia tidak gila, namun saat ia berhalusinasi seolah ia tengah berjalan di ruang angkasa tanpa setelan ruang angkasa. Raven mengatakan bahwa BK tidak berhasil membuat RNA naik blood di bumi dan ia pergi ke ruang angkasa. Jackson menyadari bahwa alam bawah sadar Raven membantu Raven berpikir lebih kritis daripada saat ia sadar. Abby lalu bingung bagaimana mereka mensimulasikan gravitasi nol di laboratorium. Dan Jackson pun berpikir bahwa itu sebuah kemustahilan. Raven kembali berpikir dan menemukan pemikiran lain. Raven menjelaskan bahwa alasan BK ke ruang angkasa bukan mencari tempat yang lebih aman dari Ellie, melainkan karena ia perlu membuat naik blood di angkasa. Raven lalu meminta komputer canggih yang ada di lab itu untuk membuka pintu peluncuran. Dan saat pintu itu terbuka, semuanya terkejut karena ada sebuah kapsul yang bisa mereka gunakan untuk kembali ke angkasa. Kembali ke Monty dan tim yang tengah melakukan pengecekan radio. Mereka menyadari bahwa Riley tidak ada di posisinya. Monty memastikan posisi Riley ke Costa dan Costa mengatakan bahwa Riley sedang pergi buang air kecil, membawa senapannya namun meninggalkan radionya. Monty menyadari bahwa Riley sedang menuju ke gua untuk mengeksekusi Rohan. Monty berniat pergi untuk menghentikan pembantaian yang akan dilakukan Riley. Namun David dari walkie-nya meminta Monty untuk mempertahankan posisinya. Namun akhirnya Monty tetap pergi. Di gua, Griff dan Rowan sedang bernegosiasi. Griff menjelaskan bahwa kapal yang hendak Rowan ambil hanyalah backup-an bagi Skycrew dan mereka tengah mengusahakan naik blood sebagai solusi bagi semua orang. Rowan berpikir bahwa Griff dengan naik bloodnya berniat menciptakan komandan baru. Griff lalu menjawab bahwa apinya saja sudah hilang dan Rowan tahu hal itu. Griff terus berusaha meyakinkan Rowan bahwa Skycrew sedang mengusahakan solusi terbaik bagi semua orang menghadapi radiasi yang akan segera datang. Hingga akhirnya Rowan memilih untuk perang walaupun Griff mengatakan bahwa kawanannya memiliki peluru yang lebih cukup untuk membantai semua prajurit Skeda. Sebelum Rowan pergi, Griff sempat menawarkan untuk membagi. Entah membagi apa. Kembali ke Monty yang menyerahkan dirinya ke Skeda dan memberitahukan bahwa salah satu prajuritnya berniat membantai Rowan. Echo menanyakan untuk apa Monty menjelaskan hal itu. Bellamy menjawab bahwa tujuan Monty tentu saja untuk menghentikan pembantaian. Echo langsung meminta dua anak buahnya untuk ikut dengannya pergi ke gua. Ken mengingatkan bahwa Skeda tidak bisa menyeberang arena tembakan karena mereka akan langsung ditembak oleh sniper mereka. Bellamy lalu mengusulkan untuk membantu membujuk Riley karena ia tahu betul siapa Riley. Bellamy lalu menyarankan agar Ken membantu Echo dengan memberitahukan prajurit Skycrew lewat walkie.
Jadi Echo dan Bellamy bisa lewat area tembak dengan aman. Echo lalu memberikan radio Monty ke Ken. Setelah Ken membuka jalan untuk Echo dan Bellamy, Echo memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan rantai Bellamy dan memasangkannya ke Monty. Echo berpesan kepada anak buahnya untuk membunuh kedua Sandra jika ia tidak kembali hingga matahari tenggelam. Kembali ke lab BK di mana Jackson dan Abby melakukan pemindaian otak Raven. Sementara Raven terus bekerja. Jackson dan Abby heran karena sebagian besar otak Raven bekerja penuh. Mereka juga menemukan gejala stroke dari otak Raven. Keduanya lalu turun menghampiri Raven. Terlihat Raven sangat bersemangat untuk segera ke angkasa dengan roket itu. Abby menahannya dan mengatakan bahwa semua yang Raven rasakan itu saling berhubungan. Terlebih Ellie sempat mengingatkan bahwa EMP yang akan membuat otak Raven rusak. Raven lalu teringat Jasper yang mengatakan bahwa Ellie meningkatkan otaknya karena bagian dari kode Ellie masih ada di kepalanya, membuat Raven mengetahui hal-hal yang tidak ia ketahui sebelumnya. Abby lalu menyadari bahwa pikiran BK ada pada kode itu, membuat Raven juga tahu di mana letak roketnya. Saat Raven berniat mempelajari cara untuk mengaktifkan roketnya, Abby kembali menahannya dan berkata bahwa pemindaian otak Raven menunjukkan gejala stroke. Jika Raven terus memaksakan otaknya untuk bekerja, sesuatu buruk bisa saja terjadi, bahkan mengakibatkan kematian. Raven menyadari bahwa ia memang akan mati. Maka dari itu, ia meminta Abby untuk merelakannya demi menyelamatkan semua orang. Jackson menjadi khawatir dengan Abby yang juga melakukan EMP untuk menetralisir chip Ellie. Jackson berniat melakukan scan otak Abby, namun Abby menahannya dan mengatakan bahwa ia akan melakukan itu jika ia merasakan sakit kepala. Adegan beralih ke Bellamy dan Echo yang tengah berjalan mencari Lily. Di jalan Echo menanyakan apakah Bellamy benar-benar bersedia membunuh anak buahnya demi menyelamatkan rajanya. Bellamy kesal dengan Echo yang masih saja mementingkan klan, padahal Prime Fire akan segera datang dan bisa membunuh siapapun tanpa peduli dari klan mana asal mereka. Mereka lalu kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Riley tengah mengintai Rowan dan bersiap untuk menembaknya. Di dalam gua, Rowan dan Griff mendiskusikan pembagian tempat bagi masing-masing klan, yaitu setengahnya untuk Askeda dan setengahnya untuk Skycrew. Sebelum akhirnya keduanya sepakat untuk berbagi kursi, Rowan sempat memastikan kemungkinan Skycrew menolak pembagian kursi itu. Singkatnya, Bellamy dan Echo berhasil menemukan Riley. Echo langsung membidik Riley dengan panahnya, sementara Bellamy berusaha menahan Echo dan membujuk Riley untuk mengurungkan niatnya karena kematian Rowan tidak akan menyelesaikan apapun. Akhirnya setelah membujuk Riley panjang lebar, Lily menurunkan senapannya dan mengurungkan niatnya untuk menembak Rowan. Di Arcadia, Nila membantu Octavia menggeledah kapal karena Octavia yakin Ilian sengaja membawa Octavia pulang sebagai aksesnya masuk untuk menghancurkan teknologi Arcadia. Nila lalu menanyakan Octavia kemana ia akan pergi jika ia ingin membuat kerusakan terbesar di kapal. Octavia mengatakan ruangan server, lalu keduanya segera menuju ruangan itu. Di ruang server, Ilian menumpahkan cairan yang mudah terbakar dan bersiap untuk membakarnya. Tepat saat Ilian hampir membakar lantai ruang itu, Octavia dan Nila datang. Octavia berusaha menghentikan Ilian dan mengatakan bahwa mereka tengah membutuhkan kapal itu. Namun akhirnya Ilian tetap membakar ruangan tersebut. Sementara itu, Grimm menjelaskan kepada Bellamy bahwa mereka akan membagi tempat di Arcadia dengan Askeda untuk bertahan hidup jika serum Night Blue tidak berhasil. Saat kapal meledak, Bellamy dan Grimm segera menyadari bahwa ledakan itu berasal dari Arcadia. Semua orang di Arcadia tampak berhamburan keluar, sementara Octavia dan Nila masih terjebak. Ilian lalu membantu Octavia dan Nila untuk keluar. Singkatnya, Griff dan tim bersama Askeda telah kembali ke Arcadia. Bellamy dan Griff melihat Octavia dan Nila yang keluar di bawah Ilian. Bellamy langsung membantu Octavia, sementara Griff segera membantu Nila. Octavia mengatakan kepada Griff bahwa Ilian adalah pelakunya dan ia telah berusaha menghentikannya namun gagal. Mereka semua melihat camp Arcadia hancur dan meledak bagian demi bagian yang ada. Adegan ditutup saat Abby berhalusinasi melihat Griff ada di lab itu. Namun Griff tersadar dan terpapar radiasi dengan kulit wajah yang melepuh dan berkata bahwa Abby sudah kehabisan waktu.
Jasper tampak menghampiri Jaha yang tengah melihat kondisi Arkadia yang hancur lebur. Terlihat Ilian yang tengah berada di penjara mendadak dikeroyok oleh orang-orang Arkadia yang kesal dengannya. Beberapa saat kemudian, Ken dan beberapa anak buahnya datang untuk menghentikan hal itu. Di laboratorium, Raven mensimulasikan peluncuran kapsul luar angkasa. Sayangnya, tingkat bahan bakar kritis dan menurun dengan cepat. Misi peluncuran yang Raven lakukan pun gagal. Dari luar, Murphy yang sedang bermain mobil remote control mengajak Raven berbincang mengenai peluncuran itu. Abby nampaknya menugaskan Murphy untuk menjaga Raven di sana. Raven mengatakan bahwa ia memerlukan lebih banyak hidrazin agar tidak ada masalah saat pendaratan. Raven mendadak kembali mengalami sakit kepala, membuat Murphy menawarkan bantuannya. Raven mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan akan mengulang kembali simulasinya. Sementara itu, Griff tengah bersiap karena ia akan pergi ke pulau untuk mengantarkan hidrazin yang Raven dan Abby butuhkan. Griff juga meminta Nila untuk tinggal di Arkadia menggunakan kamarnya selama Griff pergi karena ia ingin memastikan bahwa setelah serum Nightblood itu jadi dan didistribusikan, Nila akan mendapatkan serum itu. Di ruang lain, Monty mendiskusikan bersama Bellamy, Ken, dan Rowan yang membahas mengenai The Art yang rusak parah akibat kebakaran yang telah terjadi. Dengan kerusakan itu, mereka tidak yakin bisa memperbaiki The Art tepat waktu sebelum radiasi datang. Griff lalu datang dan mengatakan bahwa mereka harus memaksimalkan sumber daya mereka untuk membuat serum Nightblood yang bisa digunakan untuk menolong semua orang. Rowan juga mengabarkan bahwa setelah isu Prime Fire menyebar, Rowan meminta Echo dan semua prajuritnya untuk kembali ke Polis dan menjaga kedamaian di sana. Kini Azgeda dan Sky Crew benar-benar akan menghadapi Prime Fire bersama. Bellamy, Monty, dan Rowan meninggalkan ruangan setelah berdiskusi. Ken meminta untuk ikut dengan Griff, namun Griff menahannya karena warga Arkadia membutuhkan kanselirnya setelah kebakaran yang terjadi. Griff paham dengan kekhawatiran Ken terhadap Abby dan berjanji akan menyampaikan cintanya kepada Abby. Terlihat Bellamy menghampiri Octavia di ruang medis dan mengatakan bahwa Octavia telah menyelamatkan nyawa banyak orang. Namun Octavia menanggapi Bellamy dengan respon yang kurang baik dengan mengatakan bahwa Octavia telah meninggal di hari di mana Bellamy membunuh Lincoln. Octavia yang masih emosi dengan Bellamy membuat Bellamy memilih pergi meninggalkannya. Seluruh persiapan telah selesai dilakukan. Griff menghampiri Rowan dan mengatakan bahwa Griff dan Bellamy akan memimpin jalan dengan Rover di depan. Sementara Rowan dan pasukannya akan mengikutinya di belakang membawa hidrazin. Monty sempat memperingatkan bahwa yang mereka bawa adalah hidrazin yang sangat dibutuhkan Raven untuk menyelamatkan semua orang. Dan jika mereka lalai, hidrazinnya bisa meledak dan membunuh semua orang yang ada. Kesekian kalinya, simulasi peluncuran yang dilakukan Raven berakhir gagal, membuatnya kesal terlebih karena Murphy yang mengeluarkan lelucon yang tak Raven sukai. Raven dan Murphy akhirnya berkelahi setelah saling memaki. Untungnya, Luna mendengar keributan itu dari atas dan langsung turun untuk melerai keduanya. Setelah Luna berhasil menenangkan Raven, Raven kembali berniat untuk melakukan simulasi peluncuran. Murphy lalu memberikan alat komunikasinya dengan Raven kepada Luna dan pergi meninggalkannya. Di jalan, Griff berusaha menanyakan masalah Bellamy dengan Octavia. Tak lama mereka berhenti karena ada sekawanan orang yang menghadang jalan mereka. Griff menyadari bahwa kawanan itu terluka. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa Azgeda membakar habis camp mereka dan ia tidak bisa menghentikan pendarahan di kaki ayahnya. Griff dan Bellamy mengecek kondisi kaki ayah pria itu dan menyadari bahwa seorang anak kecil sedang berjalan mengelilingi Rover Rohan. Griff lalu mengatakan bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun dan langsung bergegas pergi setelah meminta dibukakan jalan. Bellamy sempat memperingatkan anak kecil itu untuk minggir karena mereka akan segera berangkat, namun anak kecil itu sudah melihat ada Azgeda di dalam Rover, membuat semua orang langsung berniat menyerang mereka. Rover segera berjalan tak peduli Triklu itu menyerang mereka.
Singkatnya, mereka kembali menemui masalah karena es sudah mulai mencair membuat aliran sungai menghalangi jalan mereka. Rowan dan Bellamy akhirnya mencari jalan untuk menyeberang menggunakan rover mereka. Sementara Griff dan anak buah Rowan akan menjaga hidrazin mereka. Luna menghampiri Murphy dan mencoba berbicara dengannya. Luna mengatakan bahwa Raven membutuhkan Murphy dan Raven tidak lebih membenci Murphy seperti Murphy membenci dirinya sendiri. Luna menjelaskan bahwa dirinya berhasil menemukan kedamaian setelah ia membunuh saudaranya sendiri. Dan bukan hal yang mustahil untuk Murphy juga akan menemukan kedamaian yang sama setelah apa yang ia lakukan. Di Arcadia, Nila sedang membantu Octavia menggerakkan kakinya dan menyadari bahwa Ilian terikat tangannya. Nila penasaran di mana penjaga yang bertugas menjaga Ilian. Nila lalu meninggalkan Octavia. Octavia dan Ilian lalu berbincang mengenai kebakaran yang Ilian lakukan di Arcadia. Octavia mengatakan bahwa Ilian telah membunuh mereka semua dan mereka semua akan segera membunuhnya. Ilian menjawab bahwa ia tidak mengetahui mengenai Premfaya. Rowan dan Bellamy berhasil menemukan tempat untuk menyeberang, namun saat Bellamy mencoba menghubungi Griff, Griff tidak memberikan respon apapun. Keduanya langsung kembali ke tempat semula saat mereka meninggalkan Griff. Rowan dan Bellamy lalu melihat seorang mayat yang terbungkus kain ada di tepi sungai. Rowan menyadari bahwa Trikru melakukan itu semua dan membawa rovernya ke polis. Nila melihat sekawanan massa tengah berkumpul dan berniat membunuh Ilian. Nila menghampiri Monty dan mengatakan bahwa Ilian ada di ruang medis tanpa penjagaan. Monty lalu meminta Jaha untuk tidak membiarkan massa melakukan itu karena mereka semua mendengar Jaha. Namun Jaha tidak beralih dari kursinya. Monty akhirnya berniat menemui Ken. Raven terlihat sangat kesal karena ia terus gagal mendarat dengan mulus di simulasinya. Luna membantu Raven untuk bermeditasi, namun Raven mengatakan bahwa meditasi tidak akan membantunya. Murphy kembali turun dan mengatakan bahwa kesempurnaan yang Raven buat itu membuatnya terus gagal. Luna tiba-tiba mengusulkan agar Raven mendarat di air. Raven memuji Deluna yang sangat brilian. Namun sayangnya sistem komputernya tidak akan membiarkan Raven melakukan tabrakan terkendali ke air. Murphy lalu menyarankan agar Raven meluncurkan roketnya secara manual tanpa menggunakan program komputer. Raven pun setuju dengan ide Murphy itu. Kembali ke Bellamy dan Rowan yang masih di jalan mencari rover mereka. Di jalan mereka melihat mayat Trikru dan saat Bellamy hendak turun, Rowan menahannya. Karena Trikru membakar mayat tidak meninggalkan mereka begitu saja di jalan. Rowan berpikir bahwa Trikru masih ada di sana. Tak lama Trikru datang dan menyerang rover mereka. Mereka menginginkan Rowan hingga akhirnya Rowan sadar bahwa rovernya tidak ada di sana melainkan dibawa oleh kaumnya. Bellamy lalu segera memutar balik rovernya dan pergi meninggalkan mereka. Kembali ke Arcadia, di mana Ken dan David telah tiba untuk melindungi Ilian dari serangan massa. Setelah mengunci ruangan, massa itu tiba di sana dan meminta untuk dibukakan pintu. David mengingatkan Ken untuk memikirkan kembali apa yang ia lakukan. Octavia lalu mengatakan bahwa di akhir dunia hanya ada kegelapan. Lalu ia membuka pintu bagi para massa. Ken menodongkan pistolnya membuat massa itu terhenti. David lalu menyetrum Ken membuat Ken terjatuh. Mereka lalu mengambil Ilian. Namun Octavia memperingatkan mereka bahwa ia yang akan membunuh Ilian. Singkat cerita, Bellamy dan Rowan berhasil menemukan rover kargo mereka yang rupanya dikendarai oleh Griff. Setelah Bellamy mendekat, Rowan lalu melompat ke kargo itu. Rowan akhirnya berhasil membunuh anak buahnya itu dan menyelamatkan satu tong hidrazin yang hampir saja jatuh. Bellamy lalu memotong jalan rover itu dan bersiap menembak seorang lain yang tengah mengancam Griff. Setelah Bellamy berhasil menembak orang itu, akhirnya mereka semua selamat. Kembali ke Arcadia di mana Octavia sudah siap untuk menembak Ilian. Rupanya Ken dan Jaha punya rencana sendiri, yaitu menyalakan alarm. Dan Ken akan menggiring massa masuk dengan mengatakan bahwa hujan hitam akan turun. Setelah semua orang masuk, Ken lalu berusaha menghentikan Octavia dengan mengingatkannya tentang pembunuhan Lincoln oleh Pink. Ken mengatakan bahwa jika Octavia melakukan itu, maka ia tidak lebih baik dari Pink.
Octavia lalu berlari keluar dari Arcadia. Jaha lalu melepaskan ikatan Ilian dan memintanya untuk lari. Setelah sampai di titik penyeberangan, Rowan bergegas menurunkan Hydrazine, sementara Griff dan Bellarmine mendiskusikan kembali masalah Octavia. Mendadak, Rowan mengabarkan bahwa mereka punya masalah, membuat Griff dan Bellarmine langsung menghampirinya. Di laboratorium, akhirnya Raven berhasil mendarat dengan ide dari Luna dan Murphy, yaitu manual override dan melakukan pendaratan di air. Raven keluar dan disambut oleh Murphy dan Luna yang membawa kabar bahwa Griff kehilangan 1 barel Hydrazine. Raven mendadak kembali sakit kepala dan terjatuh karena mengalami kejang. Luna langsung menghampiri Raven, sementara Murphy memanggil Abby. Terlihat Raven mengeluarkan busa dari mulutnya. Terlihat Octavia yang tengah menunggangi kudanya di hutan, rupanya menyadari bahwa Ilian mengikutinya. Saat Ilian lewat, Octavia lalu menodongkan pisaunya ke lehernya dan menanyakan untuk apa Ilian mengikutinya. Ilian mengatakan bahwa ia ingin membantu Octavia karena Octavia tidak akan bertahan di sana sendirian. Ilian mengatakan bahwa ia berhutang kepada Octavia karena Octavia telah membiarkannya hidup. Tak lama hujan turun dan hujan itu adalah hujan hitam. Octavia lalu mengajak Ilian untuk naik ke kudanya dan mereka pun segera pergi. Terlihat Bellarmine dan tim telah kembali ke Arcadia tepat sebelum hujan hitam itu turun. Menyadari bahwa air yang turun itu membuat kulit mereka sakit, Ken dan Bellarmine segera meminta semua orang untuk masuk ke kapal. Keadaan menjadi ricuh, bahkan Lois terjatuh dan terinjak-injak temannya yang lain membuatnya terjebak. Menyadari Lois masih di luar, Bellarmine dan Ken segera membantunya masuk. Di dalam, semua orang yang baru saja terkena hujan segera membersihkan tubuhnya. Bellarmine menyadari bahwa Octavia tidak ada di sana dan berniat menyelamatkannya dari hujan hitam. Ken meyakinkan Bellarmine bahwa Octavia adalah gadis yang pintar dan bisa berlindung dari hujan hitam. Bellarmine akhirnya mendengarkan Ken dan menutup pintu kapal. Tidak semua orang rupanya berhasil masuk ke kapal. Dari walkie yang dipegang Ken terdengar Mark Colton meminta bantuan karena ia dan anaknya terjebak di luar dan kepanasan karena air hujan hitam. Sementara itu, Octavia dan Ilian berhasil menemukan gua untuk berlindung. Di sana mereka beruntung karena ada air segar yang bisa membersihkan tubuh mereka dari air hujan hitam. Octavia berniat mencuci kudanya dan meminta Ilian untuk membuat api. Griff dan tim ternyata sudah sampai di laboratorium BK. Griff langsung menghampiri ibunya, sementara Rowan menurunkan Hydrazine. Di sana Abby menjelaskan penyakit stroke iskemik yang diderita Raven. Abby juga mengatakan bahwa Raven akan sembuh selama ia tenang. Griff lalu mengkhawatirkan ibunya yang sebelumnya Jackson sempat mengkhawatirkan kondisi Abby. Abby mengatakan bahwa ia akan istirahat jika ada waktu yang memungkinkan. Abby lalu menjelaskan rencananya untuk memanfaatkan sumsum tulang belakang Luna sebagai solusi naik bloodnya. Namun mereka harus mengujinya dengan seorang yang terpapar radiasi cukup parah untuk bisa memastikan apakah rencana mereka akan berhasil atau tidak. Diam-diam Emory tanpa sengaja mendengarkan semua pembicaraan mereka hingga akhirnya Jackson memanggilnya dan membuat Griff dan Abby menyelesaikan obrolan mereka. Emory beralasan bahwa ia akan pulang ke rumah dan menanyakan apakah Griff dan Abby menitip sesuatu atau tidak. Abby lalu meminta Griff untuk ikut bersama Emory karena Griff harus mandi dan beristirahat hingga Abby membutuhkan bantuannya nanti. Griff pun pergi bersama Emory. Sementara itu, Harper merasa bersalah karena Lois terjebak di hujan karena ia tidak sempat menolongnya dan menariknya. Ia meminta kepada Ken untuk membawa Lois ke medis, namun Ken mengatakan bahwa medis telah penuh dan Lois tidak bisa selamat dari radiasi itu. Ken meminta agar Harper membuat Lois senyaman mungkin. Bellarmine tengah bersiap untuk menolong Mark Colton, sementara Ken melaporkan orang-orang yang berhasil selamat. Ken mengingatkan Bellarmine bahwa baju yang ia pakai bisa saja beresiko dan Colton adalah orang pintar yang bisa berlindung dari hujan. Bellarmine tetap pada pendiriannya untuk menyelamatkan putranya, yaitu Peter. Benar saja, baru saja Bellarmine keluar, bajunya rupanya tidak bisa melindunginya. Ia lalu masuk ke rover dan Ken menanyakan apa yang terjadi dengan Bellarmine. Ken meminta Bellarmine untuk membawa rovernya ke ruang kedap udara. Namun Mark kembali menghubungi mereka dan mengabarkan bahwa Peter terlihat tidak sehat.
Akhirnya Bellamy keluar menggunakan rover. Melalui saluran pribadi, Ken meminta Bellamy untuk tidak membahayakan dirinya sendiri dan segera kembali ke kapal. Namun Bellamy tetap melajukan rovernya untuk menyelamatkan Peter. Singkatnya, Griff dan Emory sampai di rumah yang sudah ada Murphy di dalamnya. Griff baru mengerti bahwa Murphy jago memasak di sana. Griff lalu pamit untuk bersih-bersih. Murphy berniat menunjukkan jalan untuk Griff, namun Emory memberitahukan lokasinya kepada Griff agar Murphy tidak perlu mengantarnya. Setelah Griff pergi, Emory lalu mengajak Murphy untuk pergi ke bunker dan mengatakan bahwa ia akan memberitahukan alasannya di jalan menuju bunker. Rupanya Emory khawatir ia akan dikorbankan untuk menguji Nightblood. Murphy lalu meminta Emory untuk menceritakan semuanya. Setelah Griff mandi di kamarnya, Griff lalu merebahkan tubuhnya di kasur. Kim merasa ada yang janggal lalu turun dengan membawa pistolnya. Ia mendengar suara aneh dari sebuah ruangan dan mengeceknya. Di dalam ruangan itu, ia mendapati jendela yang pecah dengan bekas peluru. Griff lalu berbalik dengan menodongkan pistolnya dan mendapati Murphy ada di sana. Murphy meminta Griff untuk tenang, sementara Griff meminta Murphy untuk diam karena ada seseorang yang lain di sana. Benar saja, rupanya ada seorang grounder yang masuk dan mengintai Emory. Untungnya Murphy dan Griff datang tepat waktu dan melumpuhkan grounder yang hampir membunuh Emory itu. Emory mengatakan bahwa dia adalah Bayliss dan biasanya tidak datang sendirian. Grounder itu mengatakan bahwa dia tidak kenal Emory dan apa yang Emory katakan adalah bohong. Griff menghentikan Emory yang berusaha membunuh Bayliss karena mereka harus segera menemukan teman-teman Bayliss yang lain jika memang Bayliss tidak datang sendirian. Bellamy menghubungi Mark kembali untuk mengetahui posisi pastinya. Sayangnya rovernya terjebak membuat Bellamy terhambat. Ken yang memantau komunikasi mereka lalu menanyakan kepada Bellamy apa yang terjadi dengannya. Ken meminta Bellamy untuk menunggu badainya reda karena jika Bellamy nekat menembus badai itu, maka 3 orang akan mati, bukan 2. Bellamy lalu menjelaskan bahwa ia tidak bisa menolong Mark dan anaknya karena ia terjebak. Mark terlihat emosi karena anaknya sudah sekarat. Bellamy pun terlihat kesal karena tidak bisa menolong Mark dan Peter. Terlihat Griff mengobati luka Emory dan Emory menceritakan kehidupannya yang pahit, serta Bayliss yang selalu menyakitinya dan saudaranya. Emory ingin membalaskan dendamnya kepada Bayliss dan Griff tidak bisa menahannya. Emory menghampiri Bayliss dan memukulinya. Griff lalu menghentikan Emory dan menawarkan agar kematian Bayliss menyelamatkan semua orang. Di dalam gua, Ilian menceritakan kisah masa lalunya dan menanyakan kisah masa lalu Octavia serta alasan Octavia merasakan sakitnya. Ilian sempat kebingungan harus kemana ia pergi setelah badainya datang dan Octavia mengatakan bahwa Ilian harus kembali pulang menemui domba bodohnya. Ilian terus menanyakan masa lalu Octavia meskipun Octavia terus meminta Ilian untuk diam. Ilian merasa bahwa diri Octavia yang dulu masih ada di dalamnya. Octavia mendadak berlari keluar dari gua membuat Ilian langsung membawa paksa Octavia kembali masuk. Octavia terus meronta-ronta membuat Ilian terus menahan tubuhnya. Octavia meminta agar Ilian membuat Octavia merasakan hal yang lain. Ken menghubungi Abby dengan walkinya dan mengabarkan bahwa hujan hitam telah datang. Setelah itu air yang ada tidak bisa diminum dan mereka kehilangan persediaan setelah kebakaran. Abby mengatakan bahwa ia punya solusi dengan melakukan hal yang sebelumnya tidak terpikir olehnya. Abby lalu bertanya apakah Abby akan menjadi seorang pembunuh jika ia mengorbankan 1 nyawa untuk menemukan obat. Karena Abby khawatir ia tidak bisa hidup dengan tenang setelah melakukan hal itu. Ken berusaha memberikan jawaban yang bisa menenangkan Abby. Ken lalu mengakhiri obrolannya dengan Abby setelah mendengar tangisan Harper karena Lois meninggal dan Bellamy yang kembali mengontak Mark dan Peter. Sayangnya Bellamy telah kehilangan Mark dan Peter yang sepertinya sudah tewas. Ken segera menenangkan Bellamy dan mengatakan bahwa Bellamy sudah melakukan yang terbaik yang ia bisa. Bellamy merasa bersalah karena ia tidak bisa menyelamatkan siapapun, termasuk ibunya yang diapungkan oleh Ken. Setelah komunikasi selesai, Ken menghampiri Harper dan mengatakan bahwa apa yang Harper inginkan tidak selalu menang. Kembali ke gua di mana badai sudah berlalu dan Ilian tengah bersiap, Octavia lalu menanyakan kemana Ilian hendak pergi. Ilian mengatakan bahwa ia akan pulang menemui domba bodohnya, persis seperti yang Octavia sarankan semalam. Ilian juga mengatakan bahwa Octavia bisa mengikuti arah matahari terbenam untuk menemuinya.
Setelah itu Ilian pun pergi meninggalkan Octavia. Octavia mengambil pisaunya dan menjatuhkannya ke air segar. Di hutan, Octavia dengan kudanya menghampiri Ilian. Octavia menawarkan tumpangan kepada Ilian untuk mengantarnya pulang. Di sisi lain, Bellamy akhirnya kembali ke Arcadia dan disambut oleh Ken. Ken mengatakan bahwa masih belum ada kabar dari Octavia. Ken meminta maaf dan Bellamy mengatakan bahwa Ken tidak bisa menyelamatkan seorang yang tak ingin diselamatkan. Sementara itu, di laboratorium, Abby, Jackson, dan Rowan beserta Gray menyiapkan Bayliss yang akan mereka gunakan sebagai percobaan mereka dengan darah Luna. Gray menahan Abby yang hendak menyuntikkan darah Luna ke tangan Bayliss dan mengatakan bahwa tidak ada satupun di antara mereka yang suka dengan apa yang mereka lakukan, bahkan dengan orang seperti Bayliss. Namun mereka harus melakukan itu demi menyelamatkan hidup semua orang. Gray berusaha menguatkan Abby dan meyakinkan Abby untuk melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Abby lalu menyuntikkan darah Luna dengan disaksikan oleh semua orang termasuk Murphy dan Emory. Murphy berharap agar Bayliss tetap hidup. Emory mengatakan bahwa ia juga mengharapkan hal yang sama. Murphy bertanya apakah Emory ingin Bayliss tetap hidup agar Emory bisa membunuhnya. Namun Emory malah bertanya untuk apa ia melakukan itu, yang tentu membuat Murphy heran. Emory mengatakan bahwa Bayliss sengaja ia gunakan untuk menggantikan dirinya, yang dimana ia tahu akan menjadikan sebagai bahan uji coba Abby dan tim. Di mana akhirnya eksperimen terhadap Bailey dimulai. Setelah semua orang di sana sepakat untuk melakukannya demi keselamatan semua orang. Setelah semuanya siap, Abby lalu memerintahkan Jackson untuk memulai percobaannya. Jackson lalu mengaktifkan sinar radiasi ke tabung Bayliss dan menaikkan kadar radiasinya perlahan sambil menjelaskan di mana kadar radiasi manusia tanpa naik blood dan kadar radiasi hujan hitam. Gray memastikan tidak ada gejala terlihat yang muncul, sementara Abby memastikan kondisi vitalnya baik-baik saja. Sampai di tingkat 2000 di mana itu adalah kadar radiasi dalam hujan hitam. Gray dan Abby masih mengidentifikasi kondisi Bayliss baik-baik saja. Hal itu membuat semua orang di sana senang karena eksperimennya akan berhasil. Sayangnya di tingkat radiasi 2500, Abby melihat kondisi Bayliss seketika memburuk. Dan Gray melihat Bayliss mulai mengeluarkan luka radiasi. Bayliss pun bangun karena kepanasan akibat terpapar radiasi dengan seluruh badannya yang terlihat melepuh. Abby berniat mengeluarkan Bayliss dari sana, namun Jackson menahannya karena tabungnya masih belum aman. Bayliss semakin memburuk setelah muntah darah hingga akhirnya Bayliss pun tewas. Eksperimen Abby gagal dan mereka semua terlihat sedih dengan hal itu. Di Arcadia, Jaha tengah memimpin upacara pemakaman 18 korban hujan hitam, termasuk Lois. Bellamy melihat Jasper meninggalkan upacara itu dan bergegas keluar dari Arcadia, membuat Bellamy khawatir dengannya. Bellamy menanyakan apakah Jasper mempunyai tenda kimia untuk berlindung dari hujan hitam. Tanpa tenda itu, Jasper tidak boleh pergi. Akhirnya Bellamy pun mengikuti Jasper karena ia memiliki tanda kimia itu dan Jasper benar-benar tidak bisa dicegah untuk pergi. Harper mendengar Nila yang tengah memberikan kalimatnya untuk orang-orang yang telah mati. Harper menanyakan apa arti dari kalimat Nila katakan. Tak lama Jaha mendekatinya karena kalimat dari Abu, kita akan bangkit. Membuatnya penasaran dari mana asal kalimat itu. Nila mengatakan bahwa Jaha harus menanyakan kepada Flamekeeper karena mereka bisa mengucapkan kalimat itu sebelum mayat dibakar. Jaha lalu menemui Ken dan menunjukkan segel level 11 bunker Skandon yang ia temukan. Jaha menjelaskan bahwa ada kaitannya antara Flamekeeper dengan bunker di level ke-12 yang bisa menyelamatkan mereka. Ken lalu mengatakan bahwa ia bisa membantu mencari Gaia dengan menghubungi Indra. Jaha lalu berniat untuk segera membentuk tim dan Ken memperingatkan bahwa Polis adalah daerah perang untuk saat ini. Jaha menjelaskan bahwa untuk ke sana mereka butuh pemikir bukan bertarung. Harper menghampiri Monty yang tengah bersiap dan menanyakan tugas apa yang Monty laksanakan. Monty mengatakan bahwa Ken dan Jaha membutuhkan seorang insinyur untuk misi mereka. Harper sepertinya khawatir Monty tidak akan kembali lagi bersamanya mengingat 10 hari lagi gelombang radiasi akan datang. Monty berusaha menenangkannya bahwa mereka akan mencari solusi. Harper akhirnya melepaskan Monty pergi setelah bersiuman.
Beralih ke laboratorium di mana mereka semua sedang membagi tugas. Jackson dan Abby mereview kembali hasil eksperimen mereka. Raven memeriksa cuaca di luar, sementara Griff dan Luna membereskan tabung bekas Baileys. Luna menemukan batu-batu leluhur yang Baileys simpan. Jackson dan Abby tampaknya menemukan alternatif lain yang bisa mereka uji. Nampaknya pengujian yang ingin Abby dan Jackson lakukan kembali mengundang tanggapan negatif dari rekannya yang lain. Karena itu sama saja membunuh orang untuk kedua kalinya jika gagal. Luna heran dengan mereka yang ingin berburu untuk dibunuh. Bahkan Baileys saja menghormati orang mati dengan memakai batu leluhurnya. Beberapa fakta itu akhirnya membuat Griff menyadari bahwa yang baru saja mereka bunuh adalah bukan Baileys. Griff marah dan menanyakan kepada Emory siapa yang baru saja mereka bunuh. Emory langsung bergegas berniat menghancurkan mesinnya, namun Rowan berhasil menahannya. Emory lalu meminta Murphy melakukan itu dan Miller langsung menodong Murphy dengan pistolnya. Rowan mengatakan bahwa mereka mendapat seseorang yang bisa mereka uji. Sementara itu, Bellamy dan Jasper masih berjalan di tengah hutan meskipun hari sudah gelap. Jasper mengatakan bahwa ia berusaha membantu Bellamy untuk melakukan apapun yang ia mau daripada harus memikirkan hari akhir. Jasper lalu menunjukkan kacang beracun yang sempat membuat satu camp dropship mengalami halusinasi. Jasper mengambil kacang itu dan mengajak Bellamy untuk memakannya juga. Di lab, Murphy dan Emory dikunci di ruang kapsul. Raven menanyakan apakah Abby benar-benar akan menggunakan Emory untuk eksperimen selanjutnya. Abby menjelaskan bahwa jika mereka tidak melakukan apapun, mereka semua akan mati. Abby lalu meminta Jackson untuk mempersiapkan pengambilan darah Luna. Namun Luna menolak karena ia tidak ingin darahnya membunuh orang tak bersalah lagi. Griff berusaha membujuk Luna, namun Luna tetap pergi. Rowan lalu menghalangi jalan Luna dan membuat Luna terpaksa melawan Rowan dengan kondisi pinggulnya yang masih sakit. Dengan terpaksa, Rowan akhirnya melumpuhkan Luna. Raven lalu menyamakan apa yang mereka lakukan dengan Moonwither yang sama-sama menggunakan sumsum tulang belakang. Adegan berlanjut ke polis di mana Ken bersama Jaha dan Monty menemui kawanan Indra. Di sana mereka melihat mayat-mayat bergeletakan akibat hujan hitam. Indra lalu mendekati Ken. Begitu juga dengan Ken yang kemudian berterima kasih karena Indra mau menemuinya. Namun tanpa basa-basi Indra langsung memukul Ken. Indra berpikir bahwa Skycrew dan Azgeda membuat aliansi baru yang sepakat untuk menyelamatkan keduanya, bukan Trikru. Ken lalu menjelaskan bahwa mereka sedang mencari solusi lain dan tidak ada gunanya Skycrew dan Trikru berperang. Indra lalu pergi dan Ken mengatakan bahwa ia datang untuk menemui anaknya karena bisa saja anak Indra menyelamatkan mereka semua. Indra lalu berbalik dan menanyakan bagaimana cara Gaia menyelamatkan semua orang. Singkatnya Indra membawa Ken dan tim menemui Gaia. Monty menyadari bahwa tato yang ada di lengan atas Gaia sama dengan logo yang ada di segel yang Jaha temukan. Ken meminta Gaia membantu Skycrew sekarang setelah Skycrew membantunya mengamankan api itu. Gaia lalu menjelaskan bahwa simbol itu menghiasi ruangan BK, Pramheda atau ruang suci. Jaha berniat ke sana dan Indra mengatakan bahwa mereka harus bertarung karena ruangan itu dikuasai oleh Azgeda. Ken menjelaskan bahwa segel yang ia bawa akan membuat mereka masuk tanpa korban. Indra mengatakan bahwa semakin dekat dengan Prime Faya, aliansi akan kurang berarti. Di laboratorium, Raven menghampiri Abby yang tengah mengambil darah Luna. Abby mengatakan bahwa setelah mereka bertahan hidup, mereka akan kembali mencari rasa kemanusiaan mereka lagi. Raven menyadari bahwa kalimat itu pernah diucapkan oleh Moonwither. Rowan menghampiri Griff dan berusaha membuat perasaan Griff lebih baik atas apa yang telah ia dan timnya lakukan demi mencari solusi untuk bertahan hidup. Di polis, Ken dan timnya bersama Indra akhirnya menuju kuil tempat BK Pramheda dengan menunjukkan segel Rowan untuk mendapat jalan yang aman. Saat mereka sudah diizinkan masuk, Indra mendadak membantai habis seluruh penjaga Azgeda yang ada dengan senapan Monty. Ken membentak Indra karena penjaga Azgeda telah mengizinkan mereka lewat. Indra mengatakan bahwa Azgeda tidak akan tahu jika memang ada bunker di kuil. Setelah berhasil masuk ke ruang suci itu, Gaia lalu menunjukkan di mana ruangan yang ia maksud.
Jaha lalu berusaha membuka pintu di lantai itu. Karena Jaha gagal membuka pintu itu, Ken meminta Indra untuk memerintahkan pasukannya berjaga agar mereka tidak terkepung oleh Ashkeda. Meskipun awalnya Indra menolak, namun setelah Gaia memintanya, Indra akhirnya bersedia memindahkan pasukannya untuk memberi waktu kepada mereka membuka bunker itu. Indra meminta senjata Monty dan Ken untuk menghalau pasukan Ashkeda dan meminta Gaia untuk terus berdoa sebelum ia pergi meninggalkannya. Jasper membawa Bellamy untuk menikmati pesta bersama yang lain. Terlihat ada Harper, Nila dan teman-teman yang lain tengah menari sambil minum-minum. Seorang wanita lalu menggoda Bellamy untuk bergabung dengannya, hingga akhirnya Bellamy pun ikut menikmati pesta itu. Di sisi lain, Emory meminta agar Murphy bersikap seolah ia memihak Griff, agar Murphy tidak dijadikan target selanjutnya oleh Abby dan yang lain. Keduanya berdebat hingga akhirnya Griff datang bersama Miller dan Rowan untuk membawa Emory. Murphy terus meronta berusaha menghentikan mereka, namun Emory harus tetap dibawa. Griff meyakinkan Murphy bahwa Emory akan baik-baik saja, namun Murphy mengancam bahwa jika Emory mati maka Griff juga akan mati. Griff kembali meyakinkan Abby untuk melakukan tugasnya, namun Abby berhenti karena tidak bisa. Griff lalu mengambil suntikan itu dan melanjutkan tugas Abby. Bukannya menyuntikkan darah itu ke Emory, Griff malah menyuntikkan neckblood itu ke tangannya sendiri dan mengatakan bahwa mereka akan menguji Griff. Saat Griff sudah siap untuk masuk ke tabung percobaan, Abby menahan Griff dan mengatakan bahwa Griff akan mati karena ia melihatnya sendiri seperti Raven melihat roket di laboratorium itu. Abby lalu menghancurkan tabung itu agar Griff tidak melakukan uji cobanya. Griff lalu menenangkannya. Kembali ke Polis di mana pasukan Trikru semakin terpojok dan Indra memperingatkan Ken dan yang lain untuk segera pergi dari sana. Karena Indra tidak bisa mengorbankan menaranya untuk kuil itu, akhirnya Ken membujuk Jaha untuk pergi dari tempat itu karena mereka masih belum bisa membuka bunker. Sayangnya Jaha memilih untuk tetap tinggal di sana apapun yang terjadi. Begitu juga Monty. Jaha memberikan segel ke-11-nya kepada Monty. Saat Jaha kembali mengucapkan kalimat dari abu, kita akan bangkit. Monty menyadari bahwa mungkin itu bukan sekedar moto. Monty lalu mempunyai ide untuk membakar segel itu. Setelah mendapatkan izin dari Jaha, Monty memasukkan segel itu ke dalam api. Dan api itu berubah warna menjadi pink. Jaha menutup api itu dan saat ia kembali membukanya, segel ke-11 berubah menjadi segel ke-12. Jaha segera memasukkan segel itu ke dalam kunci bunker yang ada di lantai. Akhirnya mereka berhasil menemukan bunker itu. Setelah yakin bahwa ada bunker dalam kuil itu, Indra memerintahkan anak buahnya untuk mempertahankan kuilnya. Ken lalu mempersilahkan Jaha untuk masuk terlebih dahulu. Di dalam bunker mereka menyisir dan memastikan bahwa bunker itu bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan semua orang. Terlihat Murphy, Emory dan Raven tengah mengemasi barang-barang di laboratorium. Mendadak Raven mendengar program peluncuran roket dimulai. Setelah Murphy dan Emory pergi meninggalkannya, Raven pergi ke roket dan mengecek kondisinya. Di dalam, Raven melihat Becca yang mengatakan bahwa untuk apa mereka bertahan di lubang bawah tanah jika mempunyai roket yang bagus. Raven lalu mengeluarkan darah dari hidungnya dan kembali mengalami kejang. Adegan selanjutnya memperlihatkan Octavia yang tengah membantu Ilian merawat tanahnya. Tak lama datang seorang wanita bernama Ankara memanggil dia. Rupanya Ankara mengajak Ilian untuk turun ke perang sekutu mereka yaitu Trikru untuk mengusir Ashkeda dari Polis. Ilian menolak untuk ikut dan mengusir Ankara dari lahannya dengan alasan bahwa ia tengah sibuk. Di campnya, Jaha memberikan kabar mengenai bunker yang ia dan timnya berhasil temukan di kuil. Ia menjelaskan bahwa bunker itu bisa melindungi semua orang dan menyediakan air untuk mereka. Kabar itu disambut bahagia oleh semua orang di sana. Harper terlihat bangga dengan kerja Monty yang berhasil menemukan bunker itu bersama Jaha. Jaha mengatakan bahwa mereka semua akan segera berangkat esok hari. Bellamy lalu mengajak Monty untuk berkemas. Riley menanyakan kepada Jasper apakah mereka akan hidup di bunker mengikuti perintah Jaha itu. Jasper menjawab bahwa mereka tidak akan mengikuti Jaha. Beralih ke Abby dan tim yang hendak bertemu Ken. Sebelum Griff turun, Abby menahannya dan menjelaskan bahwa Ken membuat kesepakatan baru dengan Trikru atas bunker yang akan mereka bagi bersama tanpa Ashkeda.
Griff nampaknya kecewa karena mereka membuat kesepakatan tanpa memikirkan Askeda, yang juga sekutu mereka karena sebelumnya Griff juga telah membuat kesepakatan dengan Askeda. Rowan lalu menanyakan di mana para penjaga Askeda. Ternyata mereka sudah dikepung pasukan Askeda yang dipimpin oleh Echo. Singkatnya, Echo membawa Rowan untuk menjelaskan apa yang terjadi di polis. Echo menjelaskan bahwa Sky Crew telah membuat aliansi bersama Tree Crew, di mana Tree Crew merelakan menara mereka demi mempertahankan kuil, yang menurut Echo sangat tidak masuk akal. Rowan lalu meminta Echo untuk memposisikan sisa prajuritnya menjaga kuil. Setelah Wanheda dibawa menemui Rowan meminta Echo meninggalkan mereka. Rowan berterima kasih kepada Griff yang telah berusaha mengingatkan Rowan sebelumnya. Rowan kesal karena Sky Crew telah mengkhianatinya dengan membuat aliansi bersama Tree Crew. Griff menjelaskan bahwa yang bisa dilakukan Indra hanya membicarakan keputusan itu dengan Rowan, karena mereka tidak akan bisa masuk ke bunker tanpa izin dari Rowan. Sementara radiasi akan segera datang dalam 6 hari ke depan. Rowan akhirnya setuju untuk tidak melawan Tree Crew dan berbicara baik-baik, namun tanpa Ken, melainkan dengan Griff. Beralih ke Arcadia, di mana Monty menanyakan kenapa Harper tidak berkemas, karena bunker Scandown akan memberikan kesempatan kedua bagi mereka untuk hidup. Harper mengatakan bahwa ia tidak ingin pergi. Monty lalu mengerti bahwa Harper masih tenggelam dalam perasaan bersalahnya atas kematian Lois. Monty menjelaskan bahwa Harper bukan tidak mau menolong Lois, melainkan karena Harper ingin tetap hidup, dan itu adalah sebuah naluri bertahan hidup. Monty mengatakan Harper sebagai pengecut untuk pertama kalinya karena Harper menyia-nyiakan kesempatan keduanya untuk hidup di dalam bunker. Di jalan, Nila berpapasan dengan Harper yang berjalan ke arah yang berbeda. Nila mengingatkannya, namun Harper yakin dengan jalan yang ia ambil. Rupanya di tempat makan, Jasper dan kawanannya telah berkumpul dan sepakat untuk tidak ikut Jaha ke bunker. Harper ternyata datang ke sana untuk bergabung bersama mereka. Jaha menghampiri mereka dan mengatakan bahwa partisipasi mereka untuk pergi ke bunker bukanlah sebuah opsi. Jasper menjelaskan bahwa saat fajar tiba, mereka akan segera berangkat. Setelah Jaha pergi, Harper khawatir bahwa Jaha dan yang lain pasti akan membuat mereka ikut bersama ke bunker. Jasper menjelaskan bahwa siapapun boleh ikut dengan Jaha dan keluar dari sana, namun jika mereka memilih tetap di sana dan mati, maka Jasper akan selalu bersama mereka. Ternyata semua orang di sana memang memilih untuk menghabiskan sisa hari-hari mereka di Arcadia. Di laboratorium, Emory memperhatikan Raven yang seolah sedang berbicara sendiri. Raven kembali berhalusinasi dan melihat Becca mengajaknya berbincang. Becca mengingatkan bahwa waktu Raven akan segera habis karena otaknya akan segera tidak berfungsi. Becca ingin Raven bebas tanpa menjadi pesuruh Griff. Namun Raven tidak punya cukup bahan bakar untuk kembali ke angkasa. Becca menjelaskan bahwa ia tidak membahas mengenai kembali ke angkasa. Emory mengatakan bahwa Miller dan yang lain tidak akan kembali untuk mereka karena seharusnya mereka sudah kembali. Mereka tidak bisa ke poli sendirian karena perahunya ada di sisi seberang. Murphy lalu mempunyai ide agar mereka bertahan selama 5 tahun di bunker mercusuar. Karena selama itu mereka tidak akan kelaparan, karena mereka memiliki cinta. Beralih ke kuil di mana Rowan mengajak Griff untuk turun ke bunker. Di dalam bunker, rupanya Rowan dan Griff disambut oleh Indra. Meskipun Premfaya semakin dekat, namun Indra tidak bersedia untuk berdamai dengan Askeda. Setelah Askeda membakar salah satu camp mereka, keduanya akhirnya memilih jalan berperang meskipun Griff berusaha menengahi mereka. Setelah semuanya meninggalkan kuil, Griff mengunci pintu kuil dari dalam dan berbicara dengan Gaia. Griff lalu mengambil pisau dan menyayat telapak tangannya, yang kemudian mengeluarkan darah hitam setelah ia menyuntikkan darah hitam dari sumsum tulang belakang Luna. Griff lalu meminta agar Gaia menjadikannya seorang komandan. Kembali ke Arcadia, di mana Jaha bersama Bellamy, Monty dan beberapa penjaga hendak menggebrek Jasper dan kawanannya yang menolak pergi ke bunker. Karena mereka tidak bisa dibujuk baik-baik, Jaha meminta penjaga untuk meledakkan pintu itu yang beresiko membuat orang-orang di dalam terluka. Jasper mengatakan bahwa jika tidak ingin ada yang terluka, maka jangan buka pintunya. Ia lalu membesarkan kembali volume musiknya dan kembali berpesta dengan yang lain.
Bellamy mengatakan bahwa Jasper dan kawanannya punya pilihan untuk bertahan hidup atau mati. Jaha akhirnya memerintahkan mereka semua untuk mundur karena Bellamy benar. Mereka tidak bisa menyelamatkan seorang yang tidak ingin diselamatkan. Jaha dan kawanannya pun pergi meninggalkan Monty dan Bellamy. Monty bertanya kepada Bellamy, apakah jika Octavia di sana, Bellamy akan meninggalkannya begitu saja. Bellamy mengatakan bahwa jika Octavia ada di sana, setidaknya ia bisa berpamitan. Bellamy lalu pergi meninggalkan Monty. Ankara bersama dua pria datang menghampiri Octavia di ladang untuk menanyakan Ilian. Rupanya mereka mengenali Skyripa yang telah membunuh salah seorang temannya. Ankara lalu meminta kedua pria itu untuk membunuh Octavia. Octavia sudah bilang bahwa ia bukan Skyripa dan ia tidak melawan karena hanya menangkis serangan saja. Namun karena ketiga orang itu berniat membunuh Octavia, akhirnya Octavia pun menunjukkan kemahirannya dan berhasil membantai habis ketiga orang itu dengan cangkulnya. Saat Ilian keluar, ia melihat Octavia yang sedang memukul kepala Ankara dengan paculnya berkali-kali hingga wajahnya berlumuran darah. Ilian melihatnya dengan rasa heran dan Octavia mengatakan bahwa itulah dirinya yang asli. Terlihat Rowan dan Echo yang sedang mendiskusikan strategi perang. Tiba-tiba terdapat panggilan pengangkatan komandan baru di menara. Echo memastikan kepada Rowan bahwa Rowan telah melihat apinya hancur. Rowan lalu sadar bahwa ia melihat apa yang ingin mereka lihat. Echo mengatakan kepada Rowan bahwa komandan baru buruk bagi mereka. Echo meminta izin untuk menghentikan pengangkatan itu setidaknya hingga ia tahu siapa Nablida itu. Rowan mengatakan bahwa ia tahu siapa orang itu. Adegan beralih ke ruang tahta di mana Gaia memimpin pengangkatan komandan baru, yaitu Griff. Awalnya banyak yang heran karena Wanheda bukanlah Nightblood. Gaia lalu menyayat telapak tangan Griff dan menunjukkan bahwa darah Griff memang hitam, membuat semua orang di sana kembali tunduk kepada Griff. Gaia melanjutkan upacaranya dan saat ia hendak memasukkan apinya ke leher Griff, Rowan membongkar kebohongan Griff dengan membawa Abby masuk. Abby menanyakan apa yang Griff lakukan karena api itu bisa membunuh Griff. Rowan lalu meminta Abby untuk menjelaskan bahwa Griff mendapat darah hitamnya meskipun Griff meminta Abby untuk tidak menjelaskannya. Abby tetap menjelaskan di depan semua orang bahwa Griff mendapat darah hitamnya dengan sains. Rowan lalu melanjutkan bahwa jika semua orang bisa diubah menjadi darah hitam, maka darah bukan patokan lagi bagi mereka untuk mempercayai komandan baru. Indra lalu melanjutkan bahwa yang bisa mereka percayai sekarang adalah pedang. Rowan mengusulkan ide lain, yaitu sidang tertutup yang melibatkan perwakilan petarung hebat tiap klan untuk saling bertarung, dan siapapun yang menang akan mendapatkan bunker itu. Indra setuju, disusul oleh klan-klan lain. Jaha dan seluruh orang di Arcadia sudah berangkat menuju bunker. Sebelum pergi, Bellamy bertemu dengan Jasper dan Herbert yang rupanya masih tetap pada keputusan mereka, yaitu tinggal di Arcadia. Herbert sempat menanyakan Monty yang rupanya belum berpamitan dengan mereka sebelum ia kemudian meminta Bellamy untuk menjaga Monty di bunker. Mereka pun berpisah. Rupanya Monty ada di tempat di mana Jasper dan kawanannya berada. Monty tidak berubah pikiran, namun ia di sana berjaga-jaga jika mereka berubah pikiran. Miller dan Jackson akhirnya kembali untuk menjemput Murphy, Emory, dan Raven. Murphy kemudian menjemput Raven yang rupanya tengah membuat baju luar angkasa, sama seperti Jasper dan kawanannya. Raven memilih menyerah. Raven menjelaskan bahwa ia tidak masalah dengan kehilangan kakinya, namun ia tidak bisa jika ia harus kehilangan akalnya dan terancam akan segera mati. Raven juga tidak menyalahkan Murphy yang telah membuatnya lumpuh. Setelah berpelukan, Murphy pun meninggalkan Raven. Sebelum benar-benar meninggalkan Raven, Murphy melihat Raven kembali bekerja, namun seolah tengah berdiskusi dan bekerja bersama seseorang yang tidak ia lihat. Murphy nampaknya tidak peduli dan pergi bersama Emory. Kembali ke Polis di mana Griff tengah menjelaskan kepada Bellamy mengenai perangnya dengan seluruh klan untuk memperebutkan bunker. Saat tengah membicarakan perang itu, terlihat seorang wanita berkuda yang masuk ke Polis. Rupanya dia adalah Octavia yang mengatakan bahwa ia datang untuk berperang. Dan dibuka saat Bellamy dan Griff menghampiri Octavia yang sebentar lagi akan bertarung. Griff mengabarkan bahwa sudah waktunya untuk Octavia bertarung.
Di luar, Gaia memberikan segel tiap klan ke masing-masing petarung perwakilan klan. Gaia menjelaskan bahwa setiap petarung akan bertarung hingga hanya tersisa satu petarung yang berhasil mengumpulkan semua segel klan. Petarung itulah yang akan dinobatkan menjadi pemenang dan akan menentukan klan mana yang berhak bertahan hidup di dalam bunker. Saat Gaia tengah menjelaskan, Luna datang sebagai perwakilan dari Flocru, sekaligus sebagai orang terakhir dari klannya. Luna menjelaskan bahwa ia bertarung untuk kematian, dan jika ia menang maka tidak ada yang boleh masuk ke dalam bunker. Di luar, Jaha, Ken, Bellamy, dan Griff mendiskusikan mengenai pertarungan yang akan segera dimulai. Keempat orang itu mengkhawatirkan Octavia dan kekalahannya yang tentu akan membuat mereka tidak akan selamat. Belum lagi Jaha yang tidak yakin bahwa para Grounder itu akan menghormati kesepakatan pertarungan itu. Ken meyakinkan bahwa Grounder itu akan menghormati pertarungan suci tersebut. Griff lalu menghampiri Rowan dan memintanya mengalahkan Luna. Rowan merasa bahwa mereka sudah tidak satu aliansi lagi karena hari ini Rowan akan memperjuangkan nasib klannya sendiri. Dan jika ia kalah, ia tidak peduli siapapun yang akan bertahan hidup di bunker itu. Griff kecewa dengan respon Rowan. Ken memberitahu kelemahan lawan Octavia. Ken juga mengingatkan Octavia mengenai hujan hitam yang bisa datang kapanpun. Jadi Octavia harus selalu berada dekat dengan pelindung. Bellamy menjelaskan bahwa Octavia tidak perlu membunuh semua petarung. Ken membenarkan pendapat Bellamy. Octavia lalu paham bahwa ia tidak perlu membunuh 12 petarung. Dia hanya perlu membunuh petarung terakhir saja. Setelah selesai, Ken memeluk Octavia sementara Bellamy meyakinkannya bahwa mereka akan bertemu kembali. Trompet telah dibunyikan pertanda bahwa pertarungan sudah dimulai. Terlihat Rowan yang tengah melawan seorang petarung lain. Octavia rupanya mengingat pesan Bellamy dan Ken untuk tetap bersembunyi dan hanya membunuh orang terakhir. Sayangnya saat tengah berjalan ia berpapasan dengan seorang petarung membuatnya akhirnya lari dan mencari tempat bersembunyi. Octavia berhasil sembunyi dan menyaksikan pertarungan Rowan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Rowan membunuh petarung itu dengan memecahkan kepala lawannya. Petarung yang mengejar Octavia kehilangan jejaknya dan membuatnya lalu datang untuk melawan Rowan. Gaia terlihat memantau pertarungan itu dari atas dengan teropongnya. Rupanya petarung itu adalah petarung dari Triku. Gaia yang melihat petarungnya akhirnya menjadi gelisah. Begitu juga Octavia yang memberikan penghormatan terakhirnya kepada petarung Triku yang telah gugur atas Rowan. Gaia lalu masuk ke ruang tata di mana semua duta besar klan berkumpul. Ia mengabarkan bahwa Gael dan Phil telah gugur. Gaia lalu memeluk Indra karena petarungnya telah gugur. Octavia lalu menghangatkan tubuhnya sambil bersembunyi. Namun Luna rupanya mengetahui Octavia di sana. Keduanya akhirnya bertempur. Meskipun sempat terjatuh, Octavia akhirnya bisa menghindari Luna setelah menjatuhkan besi-besi yang terikat di lantai. Octavia juga sempat melukai pelipis Luna hingga berdarah. Octavia lalu masuk ke sebuah rumah dan mengobati luka di lengannya. Mendadak, Ilian masuk dan mengatakan bahwa ia tidak datang untuk membunuh Octavia. Ilian berniat mengajak Octavia untuk membuat aliansi dan bekerja sama. Namun Octavia mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan bantuan Ilian. Octavia lalu meninggalkannya dan mengatakan bahwa jika ia bertemu lagi dengan Ilian, ia berjanji akan membunuhnya. Bellamy dan Gaia ada di luar menara untuk memantau pertarungan. Bellamy mengatakan kepada Ken bahwa ia baru saja melihat petarung curang biru membunuh dengan panah, padahal sebelumnya mereka yakin bahwa petarung curang biru hanya punya 2 pisau. Bellamy lalu masuk dan menyadari bahwa Echo tidak ada di dalam. Bellamy berniat menangkap basa Echo yang ternyata curang dalam pertempuran. Ken menahannya karena jika Gaia menangkap Bellamy ada di dalam medan perang, maka Skycrew akan membayarnya. Ken menyarankan agar Gaia dan timnya yang mencari tahu hal itu.
Ken lalu menyarankan agar Bellamy pergi saat gelap agar ia tidak tertangkap. Octavia kembali menyisir medan perang dan bersembunyi dari dua petarung yang lewat. Setelah ia keluar dan berniat kembali bersembunyi, ia bertemu seorang petarung lain yang lalu mengabarkan bahwa Skyripa ada di sana, membuat dua petarung yang baru saja lewat kembali ke belakang. Octavia terkepung oleh tiga petarung itu dan mendadak Ilian datang membantunya. Setelah berhasil melumpuhkan tiga orang itu, Octavia lalu meminta Ilian untuk berhenti mengikutinya. Saat tengah berbincang, Echo dari atas memanah Ilian. Echo berusaha memanah Octavia, namun Octavia terus berhasil menghindari panah itu. Octavia lalu membantu Ilian dan Ilian meminta Octavia untuk membunuhnya. Octavia akhirnya membunuh Ilian dan mengingatkan kembali pesan Ilian kepadanya bahwa jangan takut mati karena mati hanya permulaan dari perjalanan selanjutnya. Octavia lalu mengambil segel Ilian dan pergi meninggalkannya. Singkatnya, hari telah menjadi gelap dan Bellamy terlihat tengah mengendap-endap untuk mencari Echo. Bellamy melihat seorang petarung yang datang membuatnya segera bersembunyi. Dengan sangat mudah, Luna membunuh orang itu dan mengambil segelnya. Bellamy pun kembali melanjutkan pencarian. Octavia terlihat tengah lewat dan Echo sudah berada di atas mengintainya. Untungnya Bellamy datang tepat waktu. Bellamy menghentikan Echo yang hampir melepaskan busurnya ke arah Octavia. Ia lalu melumpuhkan Echo dan membuka topengnya. Bellamy lalu mencekiknya hingga mendadak Rowan datang memukul Bellamy. Rowan mengatakan bahwa ia mendengar jejak Bellamy. Bellamy menjelaskan bahwa ia berusaha menghentikan Echo. Rowan lalu meminta penjelasan Echo. Echo menjelaskan bahwa ia harus berusaha membantu Azgeda. Rowan lalu mengatakan bahwa ia bukan dia yang mau mengesampingkan kehormatan demi kekuasaan. Rowan lalu mengusir Echo dari Azgeda dan jika Rowan menang nanti, tidak ada lagi ruang bagi Echo. Rowan lalu meminta Echo untuk keluar tanpa ketahuan, karena jika tidak maka kematian kaumnya adalah kesalahan Echo. Setelah Echo pergi, Rowan mengatakan bahwa jika ia memanggil pengintai maka Octavia akan dihukum mati. Namun ia tidak menganggap itu hal yang menyenangkan. Ia mengatakan bahwa sebelum ia berhasil membunuh Octavia, Rowan akan mengatakan bahwa Octavia beruntung memiliki Bellamy sebagai saudaranya. Bellamy mengatakan bahwa jika ada di posisi Rowan, ia tidak akan meremehkan Octavia karena Octavia berhasil selamat dari hal yang lebih buruk dari sebelumnya. Bellamy berharap Rowan menyampaikan pesannya bahwa Bellamy beruntung memiliki Octavia. Octavia yang sedari tadi bersembunyi di dalam ruangan itu terlihat terharu dengan percakapan kakaknya bersama Rowan. Di ruang tahta, Gaia menjelaskan bahwa hanya 4 petarung yang tersisa, yaitu Rowan dari Azgeda, Luna dari Flocru, Guara dari Bodakru, dan Octavia dari Skykru. Ken menyampaikan belasungkawanya atas Trikru kepada Indra. Indra mengatakan bahwa Octavia baik-baik saja di medan perang dan jika ia menang nanti, mereka akan melihat apa yang telah Octavia pelajari selama ini. Terlihat Octavia bertemu dengan Rowan dan Rowan mengungkapkan kekesalannya kepada Octavia yang telah membohonginya mengenai api komandan. Octavia mengatakan bahwa ia tidak bisa membiarkan Rowan membunuh anak Indra. Rowan lalu menurunkan senjatanya dan mengajak Octavia untuk bekerja sama membunuh Luna. Octavia menanyakan apa yang terjadi jika mereka berdua berhasil membunuh Luna. Rowan mengatakan bahwa petarung terbaik yang akan menang setelahnya. Octavia pun sepakat untuk satu klan dengan Rowan untuk membunuh Luna. Beralih ke Bellamy yang mendadak disandra oleh seorang berjubah dan dibawa pergi. Adegan lalu kembali ke Rowan dan Octavia yang tengah mencari Luna. Setelah berpencar, Rowan akhirnya menemukan Luna yang baru saja membunuh Guara. Luna lalu terkepung oleh Rowan dan Octavia dan ketiganya segera bertarung. Luna yang memang seorang petarung hebat tetap berhasil melumpuhkan Rowan dan Octavia. Hingga akhirnya hujan hitam mengguyur medan perang, membuat Octavia langsung berlari mencari tempat berlindung. Ia mengingatkan Rowan untuk segera berlindung, namun Rowan dan Luna tetap melanjutkan pertarungan. Sementara Octavia memantau keduanya dari sebuah pondok.
Pertarungan mereka akhirnya berakhir setelah Luna berulang kali mengayunkan pedangnya ke tubuh Rohan. Ia lalu membunuh Rohan dengan memasukkan kepala Rohan ke dalam kolam. Luna mengambil semua segel yang ada pada Rohan dan melanjutkan pertarungannya dengan mencari Octavia. Luna akhirnya menemukan tempat persembunyian Octavia. Di sana ia mencari di mana Octavia bersembunyi dengan membuka satu persatu lemari yang ada. Hingga akhirnya Luna melihat tetesan darah menuju sebuah lemari. Ia lalu mengatakan harapannya untuk menang di arena itu dan menusukkan pedangnya dengan sangat yakin menembus pintu lemari itu. Namun ia menyadari bahwa beberapa kali ia menusukkan pedangnya, pedangnya tidak menyisakan bekas darah yang berarti bahwa dia belum berhasil menusuk Octavia. Ia akhirnya membuka lemari itu yang rupanya kosong. Dari belakang sebuah pedang berhasil menembus perutnya. Octavia mengatakan bahwa Luna salah karena ada orang yang layak diselamatkan. Hanya saja orang itu bukan Luna. Luna akhirnya tewas setelah dibunuh Octavia. Octavia lalu mengambil segel yang ada di leher Luna. Di ruang tahta, lilin Rohan telah dimatikan. Terlihat Octavia masuk ke ruang tahta dengan membawa semua segel klan yang telah gugur. Octavia melemparkan segel itu ke hadapan Gaia dan Gaia mengumumkan kemenangan Octavia dari Sky Crew. Octavia lalu menjelaskan bahwa ia bukan bertarung dari Sky Crew dan bunker yang ada di ruang BK Prameda akan ia bagi rata dengan semua orang agar mereka bisa menghadapi Praempaya bersama. Semua orang di ruang tahta lalu bersorak bersama atas kemenangan Octavia. Indra menghampiri Octavia dan menangkapnya yang hampir saja jatuh. Indra mengatakan bahwa Lincoln pasti akan sangat bangga terhadapnya. Ken lalu datang dan mengatakan bahwa tidak akan ada cukup ruang untuk semua jika mereka berbagi. Octavia lalu mengatakan bahwa ini adalah hari kesatuan. Ia lalu menyadari bahwa Bellamy tidak ada di sana. Bellamy tersadar dan melihat Jaha dan Griff ada di hadapannya. Ia menanyakan apa yang mereka lakukan. Jaha menjelaskan bahwa ia dan Griff memastikan bahwa Sky Crew yang akan menempati bunker itu. Bellamy terlihat kecewa karena ide itu rupanya ide Griff. Sementara itu di luar bunker, Ken dan yang lain datang dan menyadari bahwa semua penjaga tergeletak di lantai dan bunker terkunci. Octavia menyadari bahwa mereka menggunakan smoke bomb untuk melumpuhkan semua penjaga yang ada di sana. Indra mengatakan bahwa Sky Crew telah mengkhianati mereka semua. Bellamy yang belum tahu bahwa Octavia telah menang. Ia berusaha menjelaskan bahwa mereka bisa saja menang karena Octavia masih ada di peringkat 4 besar. Namun Jaha dan Griff tetap pesimis dan memandang bahwa Luna juga ada di 4 besar membuatnya punya kesempatan untuk membunuh semua orang. Bellamy sangat kesal karena ia tidak tahu keadaan adiknya di luar sana. Tak lama Abby datang mengabarkan bahwa ada seorang di koridor membuatnya penasaran apakah mereka menang. Abby lalu menanyakan di mana Ken. Jaha menjelaskan bahwa ia mengirim orang untuk menjemput Bellamy, Ken dan Octavia. Namun hanya Bellamy yang berhasil diselamatkan tepat waktu. Sementara yang lain masih ada di menara. Abby lalu ingin berbicara dengan Ken melalui walkie. Jaha menjelaskan bahwa walkie kurang bagus di bunker. Ia juga menerangkan bahwa setelah semua orang tahu Sky Crew mengambil alih bunker, maka keadaan makin kacau, dan jika mereka membuka bunker itu sama artinya mereka membawa kekacauan masuk. Abby tidak peduli dan tetap ingin berbicara dengan Ken. Bellamy membantu Abby menemukan saluran walkie-nya sebelum akhirnya ia mendengar suara Octavia dari menara. Octavia mengabarkan kemenangannya dan menanyakan apa yang Bellamy lakukan dengan bunkernya. Bellamy menjawab bahwa itu bukan perbuatannya, namun ia berusaha memperbaiki itu. Octavia mengatakan bahwa Ken mengulur waktu dengan memilih 100 orang tiap klan, sementara Gaia meminta prajurit untuk menjaga kuil dan jika mereka ketahuan mencuri bunkernya, Sky Crew akan mati. Jaha lalu membawa masuk beberapa penjaga termasuk Miller dan meminta Bellamy untuk mematikan radionya. Bellamy berniat membuka pintu itu dan jika Jaha ingin menghentikannya, Jaha harus membunuhnya. Namun Jaha mengatakan bahwa Sky Crew sekarang aman.
Bellamy lalu berusaha melawan ketiga penjaga Jaha untuk membuka pintu, namun Jaha lalu menyentrum Bellamy. Di laboratorium, Raven masih bekerja mengikuti Becca, hingga tiba-tiba ia mendengar samar-samar ada yang meminta Raven untuk tidak mengikutinya. Namun Becca kembali meminta Raven untuk fokus. Raven mendadak kembali mimisan dan mengalami kejang. Sebelum ia kehilangan kesadarannya, ia melihat Sinclair datang dan memegang tangannya. Adegan berlanjut ke Arcadia di mana Jasper dan kawanannya masih belum merubah keputusan mereka. Monty telah menggunakan pakaian anti radiasi dan mengingatkan teman-temannya untuk segera pergi ke bunker agar bisa selamat karena beberapa di antara mereka sudah menunjukkan gejala penyakit radiasi. Seorang kemudian berteriak meminta bantuan karena Riley terjatuh dan tidak lagi bernapas. Monty berusaha membantu Riley yang ternyata overdosis kacang Joby, namun Jasper menahannya untuk membantu Riley yang telah mati dalam damai. Monty mengatakan bahwa gelombang radiasi akan datang dalam 2 hari dan ia akan segera berangkat ke bunker malam ini. Jasper menerangkan kepada teman-temannya bahwa jika mereka mendapat dosis yang tepat, mereka akan mati damai bersama Riley. Mereka sepakat untuk melakukannya malam ini. Beralih ke bunker di mana Jaha berdiskusi bersama Griff dan Abby mengenai keputusan yang telah mereka ambil. Jaha membahas Bellamy yang pasti akan berusaha menyelamatkan adiknya yang masih ada di luar. Abby menjelaskan bahwa perbedaannya dengan Jaha adalah ia membenci dirinya atas keputusan yang telah ia ambil. Jaha meyakinkan Abby bahwa apa yang ia rasakan tidaklah relevan. Mereka memang harus hidup dengan mendahulukan orang-orang mereka. Abby memilih pergi. Jaha lalu meyakinkan Griff bahwa Bellamy akan bebas setelah gelombang radiasinya berlalu. Jaha lalu ingin menempatkan seorang penjaga yang lebih ingin bertahan hidup daripada disukai untuk menjaga Bellamy. Rupanya Griff meminta bantuan Murphy dan Emory untuk menjaga Bellamy. Griff dan Murphy lalu menemui Miller dan mengganti Miller dengan Murphy. Murphy menemui Bellamy di dalam ruang turbin dan mendapati Bellamy yang menyiksa dirinya dan berusaha melepas ikatan di tangannya yang membuat tangannya terluka. Bellamy memohon Murphy melepaskan ikatannya karena ia harus menyelamatkan adiknya yang bisa saja mati dalam beberapa hari ke depan karena gelombang radiasi. Murphy meminta maaf dan meninggalkan Bellamy. Sementara itu di laboratorium, Raven kembali sadar dan mendapati Becca sudah terikat dan mulutnya tertutup. Sinclair kembali muncul dan mengatakan bahwa ia tidak mati untuk memastikan Raven bunuh diri. Sinclair berusaha meyakinkan Raven bahwa ia masih punya kesempatan untuk selamat dari kerusakan otaknya. Sinclair mengajak Raven untuk mengecek otaknya. Adegan berlanjut ke Rover di mana Monty berusaha membujuk Harper untuk ikut bersamanya ke bunker. Harper mengatakan bahwa ia tidak mencintai Monty. Monty tidak cukup untuk Harper jadikan motivasi hidup dan Monty tidak pantas mati demi Harper. Harper pun pergi meninggalkan Monty. Di luar, Harper terlihat menangis setelah apa yang ia ucapkan kepada Monty demi membujuk Monty pergi ke bunker. Octavia dan Indra tengah berdiskusi sambil menunggu Bellamy mencari jalan bagi mereka. Tiba-tiba Echo datang mengetahui bahwa Sky Crew kembali berulah. Echo mengatakan bahwa jika semua klan tahu tentang ulah Sky Crew, maka mereka akan membunuh semua Sky Crew. Saat Echo berjalan keluar, Octavia membongkar kecurangan yang dilakukan Echo di medan perang. Indra mengatakan bahwa seharusnya Azgeda tidak perlu masuk ke bunker sebagai akibat dari kecurangan Echo. Octavia menjelaskan bahwa ia tidak akan menghukum satu klan hanya karena dosa satu orang saja. Ia ingin Echo tunduk kepada Octavia, dan saat Bellamy membuka pintunya, ia akan mengizinkan Azgeda bertahan hidup dari Fremfaya bersama. Awalnya Echo meragukan rencana Octavia yang harus menunggu Bellamy membuka jalan. Namun Echo yakin Bellamy akan melakukannya mengingat perasaan Bellamy kepada Octavia. Beralih ke laboratorium di mana terjadi perdebatan antara Sinclair dan Becca yang memperebutkan Raven. Sinclair ingin Raven tetap hidup dan melawan rasa sakitnya dengan mencari cara mengatasi kerusakan otaknya. Sementara Becca berusaha menghilangkan rasa sakit Raven dengan mengajaknya terbang ke angkasa, yang justru akan menewaskan Raven. Setelah perdebatan itu, Raven akhirnya memilih untuk tetap hidup dan bekerja bersama Sinclair. Di sisi lain, Abby membangunkan Murphy yang tertidur dan mengatakan bahwa ia datang untuk mengobati luka Bellamy.
Murphy berpesan bahwa ia ada di luar jika Abby membutuhkan bantuan. Di dalam, Bellamy mengatakan bahwa ia tidak melukai tangannya sendiri untuk bersenang-senang. Terlebih ia paham bahwa Abby juga mengkhawatirkan Ken. Singkat cerita, Abby tiba-tiba memanggil Murphy untuk masuk. Rupanya Abby sepakat untuk membantu Bellamy keluar. Setelah membereskan Murphy, Abby mengingatkan Bellamy bahwa pengendali pintu bunker ada di kantor utama, begitu juga Jaha. Bellamy menjelaskan bahwa rencananya adalah membuka pintu itu atau mati karena berusaha membuka pintunya. Sementara itu di ruang tidur, Nila rupanya menyadari kedatangan Griff dan mengatakan bahwa banyak bed yang kosong, yang berarti bahwa banyak orang Arkadia yang belum masuk ke bunker. Griff lalu merebahkan dirinya di samping Nila dan menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya menyelamatkan kaumnya, melainkan juga menyelamatkan umat manusia. Di kuil, seorang penjaga datang mengabarkan bahwa hujan telah berhenti dan para klan akan segera datang. Penjaga itu bertanya kepada Octavia apakah mereka harus menghentikan para klan itu atau tidak. Octavia mengatakan bahwa penjaga itu harus membiarkan para klan itu datang. Sudah saatnya bagi mereka menghadapi situasi itu. Abby datang menghampiri Jaha di ruang utama dan mengatakan bahwa mereka harus membuka pintu itu. Jaha menjelaskan bahwa jika mereka membuka pintu itu, semua orang yang ada di luar akan membunuh mereka, dimulai dengan Griff. Akhirnya Abby menusukkan obat bius ke Jaha dan membukakan pintu untuk Bellamy masuk. Bellamy lalu berjanji bahwa ia dan Octavia tidak akan membiarkan mereka membunuh Griff. Di sisi lain, Griff menemukan Murphy pingsan di ruang turbin dan menyadari bahwa pintu bunker akan dibuka. Ia akhirnya menemukan Bellamy yang sedang berusaha membuka pintu bunker. Setelah Abby menekan tombol open, Bellamy akhirnya berhasil membuka pintu itu dan segera menuju tangga untuk membuka akses masuk bagi orang-orang di kuil. Griff datang dan menembakkan sebuah peluru peringatan untuk Bellamy. Karena Bellamy tidak mau berhenti, Bellamy lalu berkata bahwa Griff harus menembaknya karena ia tidak mau berhenti. Griff tidak tega dan menurunkan pistolnya. Di kuil, pintu bunker terbuka dan Octavia melihat Bellamy keluar dari sana. Octavia langsung memeluk Bellamy dan Bellamy mengungkapkan rasa sayangnya kepada Octavia. Tak lama, para klan telah datang membuat Octavia melepaskan pelukannya dan menyambut para klan yang datang. Octavia lalu mempersilahkan mereka masuk, namun ia menodongkan pisaunya ke Echo dan mengatakan bahwa Echo dikecualikan dari bunker. Kesepakatan yang mereka buat hanya untuk menyelamatkan Asgeda, bukan Echo. Echo akhirnya pergi dari sana. Kembali ke laboratorium di mana Raven telah siap untuk melakukan pembersihan kode Ellie dari otaknya agar ia bisa punya kesempatan hidup lagi. Sinclair membantunya dan menjelaskan bahwa setelah rencana itu berhasil dan Raven kembali sadar, maka Raven tidak akan lagi melihat Sinclair dan Becca di sana. Sinclair dan Becca bisa berkomunikasi dengan Raven karena otak Raven bermasalah membuat Raven mengalami halusinasi. Raven lalu menenggelamkan dirinya ke kolam es dan memulai rencananya. Sebelum ia mulai kehilangan kesadarannya, ia sempat melihat samar-samar Sinclair dan Becca berjalan menjauhinya. Di Arkadia, Monty masih terus berusaha membujuk Jasper. Jasper mengatakan bahwa ia memang akan pergi. Monty lalu menyadari bahwa Jasper meminum teh Joby terlalu banyak yang kemudian mengakibatkan Jasper akhirnya mati. Jasper sempat mengatakan bahwa Monty harus merelakan mereka pergi. Sebelum tewas, Jasper sempat memohon agar Monty mengatakan bahwa Monty menyayanginya, karena jika tidak Monty akan menyesal. Namun Monty terlambat mengatakan itu karena Jasper telah tewas. Tak lama, Monty menyadari kalimat yang diucapkan Jasper, bahwa tidak hanya Jasper yang tewas malam itu, melainkan semua teman-teman Jasper yang lain termasuk Harper. Benar saja, di ruang pesta Monty mendapati semua kawanan Jasper tewas. Untungnya Harper masih hidup di sana. Monty langsung memeluk Harper dan Harper mengucapkan bahwa ia mencintai Monty. Singkat cerita, Raven berhasil dengan percobaannya dan dia bisa bertahan hidup. Ia lalu mengambil walkinya untuk mengabarkan bahwa ia masih hidup. Beralih ke bunker di mana semua perwakilan klan telah masuk di bunker.
Beberapa orang Sky Crew termasuk Octavia tengah mendiskusikan keputusan Octavia bahwa ke-12 klan akan membagi bunker menjadi 100 kursi tiap klannya. Octavia juga mengatakan bahwa Bellamy akan menduduki kursi pertama Sky Crew dan sisanya mereka harus memutuskan sendiri karena semua klan telah memutuskan 100 perwakilan mereka masing-masing. Dan film pun bersambung.